Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita kembali membahas tentang SPMB. Tidak jemu-jemunya kita ini membahas tentang SPMB ya Sahabat Disdik, karena ini sedang banyak sekali yang menanti-nanti informasi tentang SPMB tahun 2025 ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas SPMB jalur prestasi dan masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Muhammad Mawardi SIP selaku Sekretaris Panitia SPMB tahun 2025. Bapak selamat datang kembali. Ini tuan rumah ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terkait dengan jalur prestasi nih Pak ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang jalur prestasi Pak, kira-kira kita mengulas lah ya Pak, bagaimana peran dari Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini Pak. Oke, baik. Untuk peran Dinas Pendidikan, tentunya pada saat ini Dinas Pendidikan itu hanya sebagai, nah ini perlu penegasan ya, sebagai regulator dan fasilitator. Untuk pelaksanaan SPMB ini kan sebenarnya kepentingan sekolah. Nah, kepentingan satuan pendidikan. Namun biar bisa berjalan sesuai rule, kan tidak mungkin sekolah membuat aturannya masing-masing. Maka disitulah perannya Dinas Pendidikan. Jadi membuat regulasi yang mengatur pelaksanaan SPMB dan tentu sebagai fasilitator dan pengawasan internal. Karena kan di Dinas Pendidikan ada bidang GTK namanya Guru Tenaga Pendidikan yang bisa mengawasi para guru dan kepala sekolah seperti itu. Baik Pak. Nah, ini untuk jalur prestasi ini ya Pak ya. Kita kali ini membahas tentang jalur prestasi. Apakah jalur ini merupakan salah satu jalur yang mendapat perhatian khusus gitu dalam SPMB ini? Untuk tahun ini, karena berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, memang semangatnya pemerintah pusat sekarang mereka sudah mulai ke arah nilai. Kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita kan lebih semangatnya lebih ke sistem zonasi, dekat rumah. Kalau sekarang enggak, mereka lebih mementingkan nilai. Mungkin saya depannya. Artinya apa nih keunggulan dan tujuan, makanya jalur prestasi ini agak sedikit diprioritaskan. Mungkin sebelum itu, kalau saya bilang ini sistem transisi. Karena tahun depan kemungkinan akan ada tes kemampuan akademik. Mungkin kita akan balik ke sistem NEM. Oleh karena itu persiapan sebelum kita menuju ke sana, ya jalur zona yang dulu kita kenal jalur zona, sekarang domisili itu mulai diperkecil, jalur prestasinya dibuka. Terus keunggulannya apa? Tentu harapannya sekolah ini menerima bibit-bibit murid bibit-bibit murid yang berkualitas seperti itu. Dan bertujuan tentunya supaya anak-anak supaya lebih mau bersaing mempunyai dan mau daya saing mau belajar. Tidak ada apa istilahnya, artinya kalau pengen sekolah yang bagus ya harus belajar ya Pak ya. Iya, kalau kemarin kan ada ada anekdot lah. Yang mengatakan ya santai aja lah, asal sekolah rumah dekat sekolah ya nggak perlu belajar nanti masuk juga. Nah kalau sekarang arahnya sudah mulai ke nilai lagi seperti itu. Mudah-mudahan membawa perubahan yang lebih baik ya Pak untuk kualitas pendidikan yang lebih baik gitu. Ya, memang sebenarnya ada plus minus ada plus minus. Kalau kita bicara tentang tata kota, jalur zonasi itu paling efektif. Kalau kita bicara tentang tata kota, karena tentunya akan mengurai kemacetan. Harapannya kan seperti itu. Jadi anak sekolahnya dekat rumah, maka kan tidak ada kendaraan yang berseliweran gitu. Tapi kalau sekolah anaknya jauh, kan otomatis ada titik macet nih di sekolah. Kalau kita pandang dari tata kota, itulah saya bilang ada plus minusnya. Tapi kalau prestasi, itu seperti Ayu katakan tadi, bahwa anak akan bersaing nih. Mereka ingin masuk satu sekolah, harus bersaing, harus belajar gitu. Baik Pak, target kira-kira target dari jalur prestasi ini seperti apa Pak siswa-siswanya? Seperti tadi saya sampaikan ya, targetnya tentunya bisa mendapatkan siswa-siswa yang berdaya saing tinggi, yang berkualitas, dan tanpa menghilangkan anak-anak yang mungkin nilainya masih belum bagus. Semua tetap harus sekolah. Jalur lain ada. Ada jalur-jalur lain. Dan ini targetnya tentu siswa SMP ya Pak. Siswa SMP sederajat. Sederajat ya. Nah ini ada batasan nggak Pak perolehan dari prestasi itu berapa tahun gitu?
Kalau untuk SMA ini prestasi yang diperoleh selama dia di SMP. Oh gitu. Nanti diperkuat juga Berarti dengan boleh 2 tahun belakang? boleh, enggak Iya. masalah. Kalau tahun kemarin memang kita 1 tahun, tapi tahun ini enggak. Jadi sepanjang SMP Dari kelas 1 sampai dari dia kelas sampai 3, kelas oh 3 ya. tahun ya Betul. kurang lebih. Dan Iya. nanti akan diperkuat oleh keterangan sekolah yang menyatakan kalau anak itu atlet, mereka memang anak tersebut memang atlet berdasarkan keterangan sekolah asal ya, sekolah asal. Jenis Pak, jenis prestasinya ini apa saja? Akademik, non akademik gitu. Ya, jadi untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, prestasi akademik ini diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai nilai akademis tinggi. Rapor berarti ya? Bisa rapor, ditambah ujian akhir, plus kalau mereka punya piagam atau sertifikat sains, akademik kan Olimpiade sains, gitu ya ya. Olimpiade OSN ya, OSN. Olimpiade Sains Nasional seperti itu. Dari tingkat internasional sampai tingkat kabupaten kota. Yang diakui. Yang Jadi tingkat diakui. kejuaraannya diakui mulai dari Tingkat dari kabupaten kota sampai internasional. sampai internasional. Ya, itu ada poin sendiri-sendiri dan nanti ada juga kategori pribadi atau tim. Nah ini, tahan dulu Pak. Tahan, Untuk tim, nah ini bagaimana sistem penilaiannya Pak? Sama ya dengan individu ya? sama dengan individu, tetapi poinnya aja berbeda. Nah, Karena kalau individu kami menganggap ini kan hasil perjuangan pribadi ya. yes. Kalau tim itu kan kerja kelompok, bisa jadi kalau olahraga, tapi ini kalau olahraga bisa jadi mereka hanya pemain cadangan. iya. Seperti itu. Jadi maka nilainya agak berbeda Berbeda yang tim poinnya ya dan Pak ya. individu. Terus lanjut, yuk tadi ada akademik, Iya, lalu ada non-akademik. non-akademik. Iya. Nah, tahun ini non-akademik itu dibagi 3. Yang pertama non-akademik untuk olahraga, seni dan budaya. Itu bisa jalur olahraga, seni ini seperti tarik suara, budaya seperti tari menari. Dan ini diperkuat lagi dokumen yang mereka miliki, piagam dan sebagainya itu bisa dilegalisir di Dispora. Dinas Pemuda dan Olahraga, lalu untuk yang seni budaya bisa ke Disbudpar. Itu yang pertama, lalu non-akademik jalur kepemimpinan dan kepanduan. Nah, ini diperuntukkan untuk anak-anak yang aktif berorganisasi. Untuk tahun ini kita akomodir 3, OSIS, Pramuka, dan PMR. Nah, itu ada nilainya masing-masing, ketua berapa, wakil ketua, sekretaris bendara, dan jabatan lain. Kalau anggota OSIS tidak, karena kan seluruh murid anggota OSIS, tak mungkin kita ini ya, pengurusnya aja. Lalu terakhir ada jalur tafis. Saya ulangi tadi, yang jalur olahraga seni budaya itu 7%. Dan terakhir ada prestasi non-akademik jalur tafis. Nah, itu diperuntukkan bagi anak-anak kita yang menghafal Quran. Dan itu ada poin-poinnya, dari yang terendah hanya hafal sampai juz 3. Juz 3 bukan 3 juz ya. Bukan juz 3 nanti hafal juz 3 ya. Jadi 3 juz, ada poin tersendiri sampai yang hafal 20 sampai 30 juz seperti itu. Nah, itu berarti penilaiannya berbeda-beda itu ya? Berbeda-beda, ada tingkat-tingkatannya sendiri ya. Nah, ini untuk jalur prestasi ini dokumen yang harus disiapkan selain dari prestasi-prestasi tadi apa saja Pak? Jalur prestasi ini agak banyak dokumen yang harus disiapkan. Karena kan dia berdasarkan nilai rapor semester 1 dan SMA 5. Untuk yang SMP itu kan nilainya nilai agama Islam. Nah, agama Islam ini kalau misal tamatan pesantren atau MTS itu ada 4 atau 5 nilai. Ada fikih, ada segala macam. Nah, itu isinya satu-satu. Jadi agama Islam yang untuk SMP, terus ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewarganegaraan, matematika, IPA dan IPS. Itu masing-masing semester. Masing-masing semester. Jadi semester 1 kita input nilainya, semester 2 sampai semester 5. Dan selanjutnya nilai ujian akhir, nilai ujian sumatif. Atau apabila sekolah tidak melakukan ujian sumatif SMP, maka bisa menggunakan nilai semester 6.
Lalu terakhir tentunya piagam atau sertifikat prestasi apabila memiliki. Nah, apabila memiliki ini 50% dari pembobotannya itu 50% dari piagam dan sertifikat ini. Seperti itu. Terus terkait dengan berkas-berkas tadi ya Pak ya, bagaimana sistem verifikasi dari keabsahan dokumen-dokumen yang telah disiapkan? Oke. Jadi untuk nilai itu sekolah asal wajib mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa nilai anak ini asli. Selain itu tentu kan ada surat tanggung jawab mutlak yang ditandangani orang tua di atas materai 10.000 yang apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data atau informasi nilai tersebut palsu, maka pihak sekolah berhak untuk mengeliminasi anak tersebut. Seperti itu. Kita punya pedoman teknis ya Pak ya, atau contoh dokumen yang bisa diunduh oleh calon siswa kita ini? Kalau untuk surat tanggung jawab mutlak bisa di-download, tapi kalau nilai rapor itu input. Tapi nanti paling salah satu ini aja yang di-upload. Terus gini, mungkin ada perbedaan antara SMA dan SMK. Kalau SMA, dia cukup nilai rapor semester 1 dan 5 plus nilai ujian akhir, itu dia sudah bisa ikut prestasi akademik. Tapi seandainya nilainya maksimal, berarti poinnya hanya 50. Karena kan 50% untuk yang punya piagam atau sertifikat. Tetapi untuk SMK, nah ini, kalau untuk SMK, yang namanya prestasi akademik, itu wajib punya piagam atau sertifikat. Seperti itu. Ingat, penekanannya wajib. Karena kenapa? Di jalur umum SMK, itu menggunakan nilai rapor dan nilai ujian akhir. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini kita masuk pembahasan ke jadwal. Jadwal pendaftaran Pak, kapan tutup, kapan dibuka buka dan tutup gitu Pak ya. Jadi untuk jadwal sama seperti jalur domisili, dimulai tanggal 16 Juni 2025 sampai tanggal 23 Juni 2025. Nah, proses verifikasinya berjalan dari tanggal 16 sampai tanggal 25. Pengumumannya nanti di tanggal 26 Juni 2025 secara serentak setiap jalur. Nah, mungkin perlu saya informasikan kepada orang tua dan murid, jangan khawatir pada saat Anda mendaftar, berarti operator sekolah wajib memverifikasi. Wajib memverifikasi data per hari itu. Jadi operator sekolah, misal lalai, kita anggap lalai, dia tidak menyelesaikan pada hari itu, maka dia harus menyelesaikan dulu. Yang hari pertama, karena tidak akan bisa operator melakukan verifikasi di hari berikutnya. Di hari kedua, pendaftar hari kedua, ya seperti itu. Jadi adil, selesaikan dulu yang ini, baru yang ini lagi. Berarti sistem sudah diatur sedemikian rupa ya Pak ya? Ya, jadi tidak bisa karena wah kita kenal nih, dia daftar hari keempat, ini duluan, itu nggak bisa. Jadi untuk murid dan orang tua ya sabar, tunggu operator memverifikasi data tersebut. Pak, kembali lagi Pak, gaungkan kembali ini website di mana bisa sahabat Disdik memperoleh informasi terkait dengan jalur prestasi ini Pak. Kalau untuk informasi bisa dilihat di webnya Disdik, yaitu disdik.jambiprof.go.id, atau bisa lihat di pendaftaran, tapi untuk jalur prestasi belum dibuka sekarang. Kalau sekarang kan masih jalur afirmasi dan mutasi. Nanti di tanggal 16 ada pusat layanan informasi juga di sana. Terus bisa juga ditanyakan melalui WA yang nomor 0821 7474 1247 atau datang langsung ke kantor BTIKP di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mendapat informasi tentang pendaftaran. Di poskonya Pak ya? Ya, di poskonya, di belakang kantor Dinas Pendidikan, jangan ke depan, langsung aja ke belakang. Langsung ke belakang, ya baik. Kuota Pak, ini bagaimana dengan jalur prestasi? Jadi kuota untuk jalur prestasi ini secara total, karena ini kan sebenarnya jalur prioritas nih, mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya, ini sistem transisi, jadi untuk jalur prestasi ini 35%. Akademiknya 23%. Non-akademik itu 13%. 13% dengan rincian prestasi akademik dari olahraga dan seni budaya itu 7%. Lalu dari kepemimpinan dan kepanduan itu yang OSIS Pramuka PMR 3%.
dan jalur tahfiz 2%. Nah, ini untuk diingat, peluang paling besar tahun ini sebenarnya jalur prestasi. Jalur prestasi ya. Ya, karena dalam regulasi diatur apabila di jalur afirmasi, mutasi atau domisili ada kuota yang tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur prestasi akademik. Nah, jadi untuk ya inilah mulai berhitung lah, kira-kira peluang terbesar masuknya di mana, seperti itu. Hitung nilainya, mulailah direkap, mulailah dibagi rata-ratanya berapa. Ya, sudah ada cara penghitungannya, sudah ada tutorialnya, acara pendaftaran juga sudah ada tutorialnya, ya silahkanlah dilihat seperti apa. Baik, nah ini kan seleksi ya Pak, proses seleksi. Ada tambahan nggak Pak, proses seleksi tambahan? Mungkin wawancara, tes bakat, apa gitu. Ya. Kalau ini kan namanya verifikasi faktual. Kalau verifikasi faktual dalam regulasi Kepgub 402 tahun 2025 itu diatur bahwa pihak sekolah diperbolehkan untuk membentuk tim verifikasi faktual dan melakukan persyaratan tambahan. Misalnya dia prestasinya taekwondo, dia sudah melampirkan ijazah atau piagam legalisir. Tapi untuk keyakinan, misal pihak sekolah masih meragukan, misal pihak panitia sekolah masih meragukan, pihak sekolah bisa memanggil murid tersebut untuk ya diuji coba secara realnya, apakah benar nih atlet taekwondo atau atlet karate misalnya seperti itu, atau misalnya tari atau nyanyi, silakan itu diatur, tidak masalah untuk memperkuat. Tapi yang dilarang pihak sekolah itu mengurangi persyaratan yang ada. Kalau menambah tidak apa-apa, tapi tolong diingat harus ada keputusan kepala sekolah, keputusan kepala sekolah dan ditembuskan ke dinas pendidikan. Ya, seperti itu. Nah ini Pak, untuk siswa yang di luar kabupaten atau luar kota itu boleh nggak mereka ikut yang beda daerah seperti itu? Kalau untuk prestasi sangat dimungkinkan. Bisa diakses berarti ya? Bisa. Jadi kalau prestasi dia terbuka dari mana saja, karena dia penghitungannya bukan berdasarkan jarak. Bisa anak Merangin pingin ke kota Jambi? Oh bisa, bisa ya. Nggak masalah. Nah itu prestasi ya. Membuka kemungkinan ya? Iya benar, bisa. Baik Pak, nah ini terkait dengan harapan Bapak terhadap peserta yang lolos jalur prestasi ini Pak? Nah, jadi tentunya jalur prestasi ini kan untuk menjaring anak-anak yang berprestasi, kan itu tujuannya ya. Jadi tentunya pihak sekolah tentunya punya harapan nih, punya harapan yang tinggi bahwa anak-anak ini nanti akan mengharumkan nama sekolah yang dia masuk, yang dia tuju dengan prestasi yang sudah dia punya gitu loh. Jadi ya tingkatkanlah prestasi, jangan hanya tujuan untuk masuk ke sekolah tertentu, dia udah masuk sudah mandek, kan sayang gitu. Ya siapa tahu bisa nanti jadi atlet yang mengharumkan nama Jambi atau bahkan nama Indonesia mungkin ya. Baik Pak, ini untuk close statement ya, ada informasi tambahan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua siswa atau calon siswa untuk jalur prestasi di SPMB tahun ini? Jalur prestasi, seperti saya sampaikan tadi, peluangnya yang terbesar. Jadi orang tua apabila nih, misalnya sekolah dia lebih dekat, jaraknya dekat dengan rumahnya, jaraknya dekat dengan sekolah, dia berpeluang masuk domisili. Tetapi prestasi anaknya bagus misalnya. Ya apa salahnya dia mendaftar jalur prestasi? Karena kenapa? Kan bisa memberikan tetangga yang lain bisa masuk ke jalur domisili. Nah, jadi tolong diperhitungkan juga untuk peluang itu. Terus ada tambahan, seandainya orang tua yang prestasi bagus ini masih ragu nih, jangan-jangan kalau anak saya ikut prestasi, nanti malah domisili nggak daftar, rugi. Daftar aja keduanya nggak masalah. Karena kenapa? Sistem akan memprioritaskan yang prestasi dulu. Prestasi dulu ya. Nah, jadi apabila ini daftar jalur prestasi dan domisili. Nah, apabila nama anaknya masih terjalin di jalur prestasi, maka nama anak tersebut tidak akan muncul di domisili. Tetapi apabila sudah terlempar dari pemeringkatan di prestasi, baru namanya muncul di domisili. Seperti itu. Jadi ya, satu lagi penekanan orang tua, ini pelajaran kita tahun kemarin, jangan lagi memalsukan nilai rapor anak.
bahaya. Nah, ini ada beberapa kejadian di iya. beberapa sekolah tahun kemarin dan mohon maaf, ya itu memang harus berhenti. Harus mengundurkan diri karena kan surat pertanggungjawaban mutlak Iya, itu sudah ditandatangani. Dan apabila terbukti, kasihan mental anaknya. Iya, Kita perlu memperhitungkan itu juga, kasihan mental anaknya, dia sudah merasa masuk, tiba-tiba harus dibatalkan pendaftarannya. Nah itu orang tua, saya mohon, sudahlah praktek seperti itu, ya daftarlah secara fair gitu, seperti itu. Baik. Menarik sekali, luar biasa sekali ya, sahabat Desi, perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Mawardi SIP, Sekretaris Panitia SPMB tahun 2025. Ya. Mudah-mudahan SPMB tahun ini berjalan lancar ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Tentunya semangat SPMB tahun ini kan akuntabel, objektif, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dan terakhir, SPMB ini gratis. Gratis dan berintegritas tanpa gratifikasi. Iya, baik. Tanpa ada hambatan apapun, semoga anak-anak kita itu semuanya di Provinsi Jambi ini bisa sekolah ya Pak ya. Ya, terus tentunya selain sekolah negeri, kan ada sekolah swasta. Betul, ya. Dan sekolah swasta ini bagus-bagus juga kok. Kan tetap kembali kepada anaknya. Ya silakan masuk ke sekolah swasta untuk menimba ilmu. Jangan sampai anak kita putus sekolah. Apabila ada anak-anak yang kurang mampu yang harus masuk swasta, nanti kan ada program Dumisake yang membantu untuk membayar SPP anak tersebut. Terima kasih Bapak atas informasinya. Tetap semangat. Ini akan buka ini afirmasi dan mutasi sudah buka ya Pak ya? Afirmasi dan mutasi dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Juni. Ya. Terus jalur domisili dan prestasi itu dari tanggal 16 sampai 23 Juni. Iya. Selamat bekerja keras ya Pak ya? Ya, siap. Operator tetap semangat. Tetap semangat. Baik, terima kasih Pak informasinya. Begitulah sahabat Desi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Mawardi selaku Sekretaris Panitia SPMB tahun 2025. Semoga informasi ini memberikan manfaat yang baik sekali dan dapat menjadi pedoman lah ya bagi sahabat Disdik yang orang tua atau calon siswa yang ingin mendaftar di SPMB tahun 2025 ini. Saya Diana Finaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.